action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan laporan hasil observasi UMKM kami di Mandala Donat dan Ainsha Express Laundry. Dengan beranggota yang pertama Wina Karviona NIM 22059049 dan saya sendiri Nazila Trisya Chandra NIM 22059029. Langsung saja pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Wina. Kepada Wina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Usaha kecil, menengah atau UMKM adalah salah satu moto penggerak perekonomian di negara kita. Bahkan menurut berbagai media informasi yang kami peroleh, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Usaha kecil menengah atau UMKM yang ada di negara kita ini menyumbang sekitar 60% dari PDB atau produk domestik bruto dan juga memberikan kesempatan kerja pada banyak masyarakat kita. Observasi terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sangatlah penting dalam konteks hukum bisnis, badan usaha, dan perizinan usaha. Pertama, dalam aspek hukum bisnis, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Observasi ini perlu dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana UMKM dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh para pelaku usaha. Yang kedua yaitu alasan observasi. Yang pertama ada Mandala Donat. Observasi dapat memberikan wawasan langsung tentang bagaimana donat diproduksi dari pemilihan bahan baku hingga proses pembuatan. Yang kedua yaitu melalui observasi ini dapat dievaluasi kualitas donat termasuk tampilan, rasa, dan tekstur yang sulit diukur dengan metode lain. Yang ketiga, membantu dalam menilai efisiensi dan produktivitas operasional UMKM donat, termasuk pengelolaan stok dan proses produksi. Yang keempat, yaitu melihat interaksi antara pemilik UMKM dan pelanggan dapat memberikan wawasan tentang hubungan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, membantu dalam menilai kondisi fisik toko atau tempat produksi, termasuk kebersihan, keteraturan, dan kesesuaian peralatan. Yang keenam, yaitu melalui observasi ini dapat diidentifikasi inovasi produk atau strategi pemasaran yang membedakan UMKM donat dari pesaing lain. Yang kedua yaitu usaha Ainsha Express Laundry. Yang pertama, observasi ini untuk memahami secara langsung proses pencucian dan menilai kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, dapat dinilai seberapa efisien operasional usaha laundry, termasuk manajemen waktu, penggunaan sumber daya, dan proses pencucian. Yang ketiga, yaitu membantu dalam mengamati bagaimana staf laundry berinteraksi dengan pelanggan, menangani pertanyaan, dan memberikan layanan. Yang keempat, yaitu dapat dievaluasi tingkat kebersihan dan keadaan fasilitas laundry, termasuk mesin cuci, ruang penyimpanan, dan area pelayanan. Yang kelima, melalui observasi ini dapat diamati jenis peralatan dan teknologi yang digunakan dalam proses pencucian serta tingkat pemeliharaan dan keefektifannya. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa masalah atau kendala yang dihadapi UMKM tersebut dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, bagaimana strategi UMKM tersebut dalam mempertahankan usahanya di tengah persaingan yang begitu ketat di era modern. Yang ketiga, surat izin apa yang saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, adapun tujuan observasi ini yaitu mengetahui masalah atau kendala apa saja yang dihadapi UMKM tersebut dalam menjalankan usahanya, serta memberikan solusi alternatif. Yang kedua, mengetahui strategi UMKM dalam mempertahankan usahanya di tengah persaingan yang begitu ketat di era modern. Yang ketiga, mengetahui surat izin apa saja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada manfaat.
Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan akan memperkenalkan tentang UMKM serta menimbulkan pemabahan dan pemandangan baru mengenai UMKM. Sedangkan secara praktisnya, penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi para remaja, mahasiswa, pelajar sehingga akan lebih mengetahui bagaimana menjalankan suatu badan usaha yang ingin dibentuk. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Wina. Selanjutnya pembahasan yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, identitas badan usaha. Usaha mikro adalah usaha produktif memiliki orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung mampu tidak langsung, dan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah ini. Dalam tugas observasi hukum dagang, kami telah melakukan observasi di Mandala Donat yang terletak di Jalan Gajah Nomor 2 RT 002 dan RW 006 Air Tawar Barat, Padang Utara, dan Ainsha Express Laundry yang terletak di Jalan Kakatua Nomor 33B Air Tawar Barat, Padang, memiliki latar belakang sebagai berikut. Mandala Donat. Sejarah singkat awal berdiri UMKM Mandala Donat menurut penjelasan kami yang didapat dari Ibu Rini Oktaviani Sapitri selaku pemilik UMKM Mandala Donat. Awalnya memulai usaha pada tahun 2021 dengan berjualan secara door to door yang menurut kami ini kurang efektif karena sekarang sudah di zaman teknologi. Beliau memulai usaha dengan awal modal itu sebanyak 4 juta yang hanya dapat dibelikan beberapa peralatan dan alat seadanya saja. Awal mula berdiri UMKM tersebut bernama Rini Donat yang kemudian berubah nama menjadi Mandala Donat dengan kemasan produk yang baru. Modal awal yang diperoleh yaitu individu tanpa meminjam, lalu penghasilan yang didapat diputar sebagian untuk tambahan modal kembali. Untuk mengelola UMKM Mandala Donat ini hanya memiliki 2 tenaga kerja, dikarenakan masih dapat dikelola hanya dengan 2 tenaga kerja untuk menghemat pengeluaran anggaran biaya UMKM tersebut. Yang kedua yaitu visi dan misi Mandala Donat. Adapun visi Mandala Donat ini yaitu mampu bersaing di dunia bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan serta menjadi wirausahawan sukses. Dan misinya yaitu membuat produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen. Yang kedua, lebih menguasai bidang bisnis serta dapat mengembangkan usaha ini. Yang ketiga yaitu mengembangkan makanan dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menengah ke atas. Yang keempat, kreatif dan inovatif dalam membuat rasa atau model bentuk donat yang baru. Selanjutnya yaitu teliti dalam berusaha, menciptakan daya tarik baru makanan berkelas dengan menjamin mutu, kualitas, dan kuantitas produk. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari UMKM ini yaitu donat dapat disajikan dalam berbagai rasa dan topping, memberikan variasi yang menarik bagi konsumen. Yang kedua, donat dapat dijual dalam berbagai ukuran, memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan harga sesuai dengan target pasar. Yang ketiga yaitu donat merupakan produk snack yang populer dan diterima dengan baik oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak maupun dewasa. Dan adapun kekurangan dari usaha ini yaitu donat memiliki umur simpan yang relatif pendek dibandingkan dengan beberapa produk roti lainnya. Yang kedua, harga donat dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku seperti tepung dan mentega.
Yang ketiga yaitu industri donat memiliki persaingan yang tinggi, memerlukan keunikan dan strategi pemasaran untuk membedakan produk tersebut. Selanjutnya yaitu adapun kendala yang dihadapi dari usaha UMKM ini, yaitu yang pertama tempat produksi yang sempit, dua kurangnya tenaga kerja sehingga saat ada orderan meningkat belum bisa ditangani dengan mudah. Yang ketiga, mendapatkan perizinan usaha yang sesuai dan mematuhi regulasi lokal dapat menjadi kendala. Hal ini melibatkan perizinan kesehatan, izin lingkungan, dan izin usaha lainnya. Yang keempat, yaitu menjaga kepatuhan terhadap standar kebersihan dan keamanan makanan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan setempat. Yang kelima, jika bisnis donat melibatkan penjualan online, harus mematuhi hukum perdagangan elektronik termasuk perlindungan data pelanggan dan keamanan transaksi online. Yang keenam yaitu pemeliharaan mutu dan citra merek sangat penting dalam bisnis donat, dan masalah dalam hal ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Selanjutnya yaitu manajemen usaha Mandala Donat. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai semua tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pemasaran untuk menganalisis pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga diperoleh keuntungan untuk mendapat peluang usaha. Dalam melakukan produksi, Mandala Donat ini masih menggunakan alat-alat memasak seadanya seperti kuali penggorengan yang hanya menampung 10 donat sekali produksi. Dan Mandala Donat ini kapasitas penyimpanan sangat minim. Untuk kapasitas produksi dalam sehari hanya 100 sampai 150 donat saja. Untuk pemasaran Mandala Donat ini dilakukan secara offline dan online. Untuk perharinya penjualan donat mencapai 100 donat, dan adapun untuk harga satuannya yaitu 4.000-an per donat, jadi dapat ditotalkan pendapatan per bulan dari usaha Mandala Donat ini yaitu sebanyak 12 juta rupiah. Selanjutnya itu perizinan usaha. Dalam memulai suatu usaha diperlukan beberapa perizinan. Karena Mandala Donat ini merupakan bentuk usaha di bidang perdagangan makanan dan minuman, maka diperlukan bentuk perizinan khusus yaitu keterangan Departemen Kesehatan mengenai kualitas makanan atau minuman yang disajikan serta izin dari MUI untuk perolehan label halal. UMKM Mandala Donat berdiri sejak tahun 2021. Tahun ini usahanya belum mendapatkan izin dari MUI untuk perolehan label halal. Namun pada tahun 2022, lebih tepatnya tanggal 6 Desember, usaha tersebut baru mendapatkan izin dari MUI untuk perolehan label halal yang berlaku hingga 6 Desember 2022 dengan nomor lampiran ID 1311 0000 7484 5622. Kedua, Ainsha Express Laundry. Awal mula usaha ini berdiri karena melihat potensi lingkungan sekitar yang berdekatan dengan universitas besar yaitu Universitas Negeri Padang. Intan Oktaviani, beliau melihat peluang usaha laundry yang menjanjikan sebab rutinitas mahasiswa yang menyita waktu menjadikan laundry sebagai jalan terakhir untuk mahasiswa yang tidak sempat mencuci pakaiannya. Bermodalkan satu mesin cuci dan keberanian membuka usaha secara pribadi. Saat ini Ainsha Express Laundry telah mengalami perkembangan seperti luas tempat operasionalnya yang dahulu masih seadanya hanya memuat satu mesin cuci, kini sudah mampu menampung 3 mesin cuci beserta 3 mesin pengeringnya pula. Selain itu, mesin yang digunakan pun sudah tidak lagi menggunakan daya listrik, melainkan gas sebagai bahan bakar sebab lebih efisien dan menghemat biaya operasional. Pada saat ini Ainsha Express Laundry telah berdiri 2 tahun lamanya karena tekad dari pemilik dan konsisten terhadap usaha yang digarapnya.
mempertahankan kepercayaan pelanggan menjadi kunci dari usaha Aisyah Express Laundry. Selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi laundry dan konsep kiloan dan satuan yang memberikan servis terbaik untuk pelanggan dan dikelola secara profesional sebagai memberikan keuntungan untuk pelanggan dan karyawan dan pemilik. Misinya menjadikan profesional laundry kiloan atau satuan dengan pelayanan yang penuh perhatian, hasil proses laundry yang bersih, rapi, dan harum, ketepatan waktu dalam penyelesaian laundry, tulus dan ramah, dan orientasi kepada pelanggan, produksi yang ramah lingkungan, manajemen yang solid, menyediakan layanan yang dapat diandalkan, terpercaya, dan diakui. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, permintaan akan jasa laundry cenderung stabil karena merupakan kebutuhan dasar bagi banyak individu dan keluarga. Yang kedua, usaha laundry dapat menghasilkan pendapat peluang dan pelayanan yang kembali menggunakan jasa secara berkala. Yang ketiga, laundry dapat menyesuaikan jam operasionalnya dengan kebutuhan pelanggan, termasuk memberikan pelayanan di malam hari atau terakhir pekan. Kekurangannya yaitu industri laundry sering memiliki pesaing yang tinggi, terutama di lokasi yang padat penduduk. Yang kedua, memerlukan modal awal yang cukup besar. Selanjutnya, kendala yang dihadapi. Yang pertama, mendapatkan perizinan usaha yang diperlukan seperti izin lingkungan, izin usaha, dan perizinan kesehatan, serta dengan regulasi setempat. Yang kedua, pemenuhan kewajiban berpajak, terutama pengumpulan dan pelaporan PPN, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, serta memenuhi aturan pembajakan lainnya. Yang ketiga, kepatuhan dengan peraturan ketenaga kerjaan seperti jam kerja, upah minimum, dan hak-hak pekerja, yang ini juga mencakup penanganan dengan benar terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, mematuhi undang-undang perlindungan konsumen untuk melibatkan transportasi dan kejujuran dalam bisnis, serta menangani keluhan pelanggan yang dengan benar. Yang kelima, pelindungan hak cipta jika terdapat desain atau bahan tertentu dalam proses laundry yang harus dilindungi. Selain itu, perlindungan merek dagang perlu dipertimbangkan. Yang keenam, perlindungan data pelanggan yang menjaga kerahasiaan informasi pribadi dalam kepatuhan dan undang-undang privasi data yang berlaku. Yang ketujuh, menyusun data pengolahan perjanjian kontrak dengan pemasok, kontraktor, atau menjadi layanan lain, serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban kontrak. Selanjutnya, manajemen usaha. Pada inovasi jenis ini, Aisyah Express Laundry belum memenuhi penciptaan apapun. Aisyah Express Laundry melakukan inovasi perluasan pada produk jasa yang ditawarkan. Inovasi perpaduan ini dilaksanakan oleh Aisyah Express Laundry dengan memenuhi proses pencuci dengan dua tempat yang berbeda, area basah pencuci dan area kering penyetrikaan, dengan memilih parfum laundry. Sedangkan inovasi promosi melakukan upaya pencipta mode promosi baru maupun perbaikan dari promosi yang sudah ada untuk menarik minat konsumen.
Ainsha Express Laundry membuat inovasi produk dengan menambahkan jumlah dengan memperbanyak varian bahan laundry yang dapat dilayani jasa laundry. Ainsha Express Laundry dikembangkan dengan Le Nouveau Order, yaitu gratis antar jemput pakaian atau bahan laundry dalam radius 2 km dari outlet. Promosi yang dilakukan hanya sebatas WA dan selebarannya. Media WA menjadi saluran pemasaran paling efektif karena dapat direspon dengan Ainsha Laundry Express dengan cepat dan saling berbagi informasi antara masyarakat hingga informasi tentang Ainsha Express Laundry dapat terus tersebar. Selanjutnya, perizinan usaha. Ainsha Express Laundry adalah merupakan salah satu jenis UMKM dalam industri rumahan bidang jasa, maka diperlukan untuk perizinan khusus, yaitu izin usaha makro dan kecil. IUMK merupakan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk usaha mikro dan kecil, akan tetapi Ainsha Laundry ini belum memiliki perizinan usaha yang resmi, tetapi hanya memiliki perizinan usaha RT atau RW setempat. Selanjutnya yaitu perbandingan usaha. Perbandingan antara usaha donat yang memiliki izin dengan usaha laundry yang tidak memiliki izin ini mencerminkan perbedaan signifikan dalam aspek kelegalan dan kepatuhan hukum. Usaha donat yang telah mengantongi izin usaha dapat dianggap sebagai entitas yang beroperasi secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik usaha donat yang memperoleh izin biasanya telah melalui proses evaluasi dan mematuhi standar kesehatan, sanitasi, dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Sebaliknya, usaha laundry yang tidak memiliki izin dapat menimbulkan berbagai risiko terkait kepatuhan hukum. Ketidakpatuhan ini dapat mencakup ketidaksesuaian dengan regulasi lingkungan, keselamatan kerja, dan ketentuan perizinan usaha yang berlaku di daerah tersebut. Dalam konteks ini, usaha laundry yang tidak sah dapat menghadapi konsekuensi serius seperti sanksi hukum, penutupan usaha, atau dampak negatif pada reputasi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari hasil observasi kedua usaha UMKM dapat disimpulkan bahwa di mana usaha Mandala Donat sudah memiliki perizinan usaha dan sudah memenuhi standar usaha yang baik, dan sedangkan usaha Ainsha Express Laundry belum memiliki perizinan usaha yang resmi. Selanjutnya, saran untuk usaha donat disarankan untuk terus mengembangkan kreativitas untuk varian produksi donat, mempertimbangkan ekspansi pasar melalui kemitraan strategis, dan memanfaatkan pemasaran kreatif di media sosial untuk membangun citra merek yang kuat. Penting juga untuk menjaga standar kualitas dan konsistennya produk, serta memberikan pelayanan pelangganan yang ramah dan responsif. Sementara itu, bagi usaha laundry, langkah pertama adalah memastikan perizinan usaha yang lengkap dan kepatuhan terhadap regulasi berkaitan. Adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan layanan pengantaran dapat meningkatkan daya saing. Menetapkan harga yang kompetitif, mengadakan promosi atau program loyalitas pelayanan, serta memberikan penekanan pada kebersihan dan keselamatan proses laundry juga
akan memperkuat posisi di pasar. Penting juga untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Kedua, usaha ini dapat mencapai kesuksesan dengan fokus pada inovasi, kepuasan pelanggan, dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Selanjutnya, lampiran-lampiran. Yang pertama Mandala Donat, dan yang kedua Ainsha Express Laundry. Presentasi kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러